هل كنت من قبل وهابي ورجعت؟ نعم، كنت وهابيا وتاب الله علي وعلمني ما لم أكن أعلم، وكنت في الحقيقة أحسن الظن بهم، لكن الحمد لله ربنا بصرني بحقيقتهم، ثم عرفت حقيقة هؤلاء وتيقنتها فنفضت يدي منهم، لأنني بمنتهى الوضوح أرى ضلال السلفية المعاصرة، بمنتهى الوضوح أقولها وأكررها، أرى أن هذه الطائفة ضالة مضلة من أخطر ما يكون على هذا الدين. ما معنى ضلال يا شيخنا؟ يعني أنهم على ضلال، ضلوا الطريق، يعني طريق الهداية. أنا أعتقد أن السلفية على ضلال عادي، يعني هم يعتقدون أن أنا على ضلال. وصفك للسلفية بالضلال هل هو هذا الوصف لفساد منهج التفقه فقط أم لأسباب أخرى؟ للتفقه. وصفي لهم بالفساد بالضلال لأسباب في التفقه وفي المعاملة للناس وفي منهج النظر في كتب العلماء وفي معاملتهم مع العلماء وفي أشياء كثيرة، لكن في الفقه هم ضلال خوارج في الفقه، كما قلت وأقول خوارج في الفقه. فنعم كنت وهابيا وكنت أكفر، لكن الحمد لله الذي تاب علي وعافاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, teman-teman semuanya, para alim, para ulama, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang berkenan menyaksikan video ini, terima kasih Anda semuanya berkenan di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya mendatangkan berkah, mendatangkan kemanfaatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu video, yaitu dari Syekh Abdul Wahid Al-Hambali. Ini beliau tadi menyatakan bahwasanya beliau bertaubat dari ajaran sesat Salafi Wahabi. Ya, jadi Syekh Abdul Wahid Al-Hambali ini adalah dulunya seorang pendakwah atau dai dari kelompok Salafi Wahabi yang sangat ekstrim, sangat radikal, ya, sangat fanatik sekali terhadap ajaran Salafi Wahabi. Artinya Syekh Abdul Wahid Al-Hambali ini punya ideologi yaitu takfiri, ya, gampang untuk mengkafirkan, menuduh bid'ah, sesat dan sebagainya di luar kelompok mereka. Jadi Syekh Abdul Wahid Al-Hambali ini begitu fanatiknya terhadap ajaran Salafi Wahabi. Jadi beliau semakin mendalami, terus semakin memahami tentang bagaimana ajaran Salafi Wahabi. Alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengetahui dengan begitu jelas bahwasanya Salafi Wahabi yang beliau anut ideologinya ini ternyata menyimpang dan sangat sesat. Ya, sesat, kemudian juga memiliki paham yang sangat ekstrim. Bahkan beliau tadi tidak ragu-ragu bahwasanya ajaran Salafi Wahabi ini adalah mengadopsi dari ideologi Khawarij atau doktrin Khawarij, di mana kita tahu akidah Khawarij ini adalah akidah yang sudah keluar atau menyimpang atau menyempal dari ajaran mayoritas umat Islam, ya, menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aliran Sunni. Jadi Khawarij di masa lalu ini diwarisi oleh kelompok Salafi Wahabi di masa sekarang. Jadi bisa kita katakan bahwasanya Salafi Wahabi ini adalah neo Khawarij atau Khawarij gaya baru. Hanya beda covernya, tapi doktrinnya, ajarannya, ya, ideologinya ini adalah memiliki ketersambungan, ya, ketersambungan atau kesesuaian antara ideologi Salafi Wahabi dengan ideologi Khawarij.
Ya, jadi mereka ini adalah kelompok kecil sejak dulunya, tapi memiliki pandangan yang ekstrim, sehingga kelompok di luar mereka ini mereka tuduh sebagai sesat, atau bahkan tidak jarang mereka menuduh kelompok Sunni Ahlussunnah wal Jamaah ini mereka tuduh sebagai kelompok yang kafir, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai kelompok takfiri yang gemar mengkafirkan umat Islam. Nah, ini betapa bahayanya ideologi Salafi Wahabi. Jadi beliau memberikan himbauan kepada kita semuanya agar kita waspada, jangan sampai terdoktrin oleh ideologi Salafi Wahabi, karena sangat berbahaya, sesat, menyesatkan, bahkan bisa mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham. Nah, ini paling tidak bisa kita jelaskan bahwasanya kesesatan Salafi Wahabi ini ada dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek syariah, yang ketiga adalah aspek akhlaknya. Yang pertama akidahnya ini sesat. Kenapa? Karena mereka ini mengadopsi dari akidah Muhammad bin Abdul Wahab, atau akidahnya dari Ibnu Taimiyah, yang mereka ini membagi tauhid menjadi 3 atau tauhid, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sehingga dengan pembagian tauhid ini, bahkan yang kita tahu bahwasanya orang kafir seperti Abu Lahab misalnya, ini mereka katakan sebagai orang yang bertauhid. Na'udzubillah min zalik. Kemudian aspek yang kedua yaitu kesesatan dari aspek syariah. Syariah ini sama dengan fikih. Ya, jadi atau hukum fikihnya ini sangat bermasalah, sehingga banyaknya muncul fatwa-fatwa dari kelompok Salafi Wahabi yang ini sangat membingungkan, sangat meresahkan. Ya, misalnya seperti Khalid bin Salamah mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu hanya 2 misalnya. Kemudian Badrus Salam misalnya mengatakan bahwasanya kotoran kucing misalnya ini tidak najis. Dan banyak sekali bermunculan fatwa-fatwa nyeleneh, fatwa-fatwa aneh, fatwa-fatwa yang sangat menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang ini dikeluarkan oleh Dai Salafi Wahabi. Jadi Dai Salafi Wahabi adalah mereka para penyesat umat. Maka kita harus waspada, terutama ketika kita belajar di media sosial. Karena Salafi Wahabi ini mereka cara untuk menipu umat, menipu kaum awam yang tidak paham tentang ajaran Islam. Ini mereka memperbanyak media sosial, baik itu channel YouTube, kemudian akun-akun medsos, termasuk website. Nah, ini maka kita harus berhati-hati ketika berselancar atau belajar menggunakan media internet, ya, media online, ya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terpengaruh atau terkena oleh doktrin Salafi Wahabi. Yang ketiga yaitu kesesatan Salafi Wahabi dari aspek akhlaknya. Akhlaknya ini mereka sangat niradab, tidak memiliki akhlak kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka kecam, mereka tuduh sesat, bahkan mereka kafirkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka suka mencela ulama-ulama Sunni yang ini mereka katakan ahli bid'ah. Ya, mereka tidak jarang siapapun ulamanya, selagi memang bukan ulama mereka, bukan ulama Salafi Wahabi, bukan panutan mereka, ini pasti akan mendapatkan celaan dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, itulah paling tidak beberapa alasan kenapa Salafi Wahabi ini sangat meresahkan dan juga mesesatkan, ya, menyesatkan umat. Maka kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya kita jaga. Ya, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Ini karena kebanyakan sasaran dari kelompok Salafi Wahabi ini adalah orang awam. Jadi kebanyakan orang yang masuk ke dalam aliran Salafi Wahabi adalah orang yang bodoh tentang agama. Mereka tidak pernah mondok, mereka awam, sehingga didoktrin, mudah terpengaruh dengan potongan-potongan ayat, potongan hadis sepenggal-sepenggal dari kelompok Salafi Wahabi, sehingga banyak didoktrin kaum awam yang mereka tidak begitu mendalam tentang pemahaman agama Islam. Akhirnya mereka terpengaruh
masuk ke dalam kelompok sesat Salafi Wahabi. Nah, ini berbeda sebaliknya ketika orang bertaubat atau kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini biasanya mereka yang sudah mendalami doktrin Salafi Wahabi. Mereka mendalami itu semuanya sehingga pada titik puncaknya atau titik jenuhnya mereka sadar bahwasanya ternyata hanya cover atau bungkusnya saja Salafi Wahabi itu yang menarik, seolah-olah slogan kembali Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengatakan sebagai manhaj salaf atau salafi di luar kelompoknya sesat. Ini hanya untuk menipu masyarakat saja. Pada dasarnya mereka ini adalah pengikut khalaf yang sudah terputus sanadnya, menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, menyimpang dari ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat, dan ajaran generasi seterusnya, yaitu generasi tabi'in. Nah, ini berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana orang yang masuk ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah biasanya adalah mantan Salafi Wahabi yang dulunya mereka mendalami tentang akidah Salafi Wahabi, sehingga mereka kembali bertaubat, kembali mendapatkan hidayah, kembali kepada pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kelompok yang disesatkan oleh Salafi Wahabi adalah mereka yang kebanyakan awam. Tapi kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biarlah mereka mencari pengetahuan, mereka masuk ke dalam Salafi Wahabi, kemudian nanti ketika mereka sudah lelah, mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu jenuhnya memahami tentang doktrin atau kesesatan dari Salafi Wahabi, dengan sendirinya mereka nanti pasti akan sadar, mereka akan bertaubat, mereka akan kembali ke dalam pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini jelas fakta yang tidak bisa dibantah. Maka orang yang masuk ke dalam akidah Salafi Wahabi adalah mereka orang yang awam, orang yang sangat bodoh tentang ajaran Islam, hanya semangat saja yang membabi buta, tapi akhirnya salah pengajian, salah kajian, sehingga mendapatkan dai-dai para penyesat umat, sehingga dai-nya sesat, umatnya disesatkan. Sedangkan orang yang kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada pangkuan aswaja, adalah mereka orang yang cerdas, orang yang sudah begitu mendalami tentang Salafi Wahabi, kemudian mengetahui titik kesesatannya, titik kejahatannya, sehingga akhirnya mereka kembali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada akidah mayoritas umat Islam, yaitu akidah Sunni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sangatnya ini bersambung dari Rasulullah, sahabat, kemudian generasi tabi'in. Sehingga dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang saat ini dalam beragama yaitu menggunakan 4 mazhab. Salah satu mazhab yaitu 4 mazhab yang ini dikatakan mazhab Sunni atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, karena 4 tokoh inilah yang mereka hidup dalam 3 abad atau 300 tahun, sehingga bisa dikatakan sebagai kurun salaf atau manhaj salaf. Jadi walaupun Salafi Wahabi gembar-gembar mengatakan sebagai manhaj salaf atau pengikut salaf, itu hanya sekedar tipuan saja, yaitu menipu kaum awam yang tidak paham, tidak jelas tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya, anak keturunan kita semuanya tetap berpegang teguh dalam ajaran Islam, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron kasiran, jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, rahmat dan istiqamah dalam beragama, berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.